soalnya pelan-pelan. Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kita berkumpul di sini untuk memperkenalkan seseorang yang menurut saya spesial dan langka. Gitu. Di sini kita ada Edut, namanya siapa Dut? Nama asli Dut? Adiwangsa dan Endra. Adiwangsa dan Endra. Nah, Edut ini drifter. Usia baru 10 tahun, anak dari seorang pembalap, Gustianom. Ini ayahnya, punya coach yang juga luar biasa keren dan skill mumpuni. Paling ratu lagi. Iya. Iya, oke. Jadi mengundang teman-teman di sini semua untuk memperkenalkan Edut, gitu. Sebagai drifter termuda, saya rasa sekarang dengan usia 10 tahun belum ada kompetitor untuk usia yang 10 tahun ini. Oke, begitu. Mas Bimo, Ya. sebagai kita sih mengenal Mas Bimo sebagai manajer musik ya. Ya, Terus tiba-tiba sekarang menggandeng drifter cilik. ya. Bagaimana Mas Bimo menemukan talenta Edut ini yang baru 10 tahun? Menemukannya sebenarnya ayahnya ini teman nongkrong ayahnya. Dan ternyata Edut tuh udah berbulan-bulan itu belajar drifter sendiri dengan ayahnya gitu. Dan satu hari kita ngobrol, ayahnya liatin video, ya ini harus kita perjuangkan karena sesuatu yang luar biasa menurut saya gitu. Apa yang Mas Bimo lihat dari seorang Edut ini? Karena selain umurnya masih muda juga kemampuannya atau seperti apa? Ya kemampuannya kemampuan luar biasa, masih dibilang kertas putih tapi udah penuh isi gitu. Ketemu coach yang memang juga keren. Kalau untuk drifter sih kayaknya Bang Valen luar biasa, udah cukup dikenal di kalangan pembalap dan drifter. Begitupun ayahnya gitu. Ayahnya pembalap tapi masih minta coach untuk kawal anaknya, itu udah sesuatu juga sebenarnya gitu. Ya, Bang Valen ya. Siap Bang. Ya. Gimana? Awalnya Edut bisa mau bawa mobil Belajar gitu ya? drifting. Nah, kalau awalnya itu kan dari memang dulunya kan kita balap, sekarang saya balap gitu ya. Jadi dari umur 2 tahun itu selalu ikut tuh ke Sentul. Dari latihan, balapan, pokoknya ikut terus. Balapan, nonton di tribun dia sama kakek neneknya kan. Terus berhenti balap, terus saya mulai ngelirik-ngelirik iseng nih, drifting kok kayaknya seru gitu ya. Saya ikut itu latihan drifting gitu kan, ikut sama. Dia dari saya latihan, dari pagi sampai sore itu di samping, gak mau turun dari mobil. Dan dari umur 8 tahun dia sebenarnya udah minta, ya ajarin dong drifting. Ya udah boleh, tapi kendalanya waktu itu 8 tahun belum nyampe semuanya gitu kan. Setir masih segini gitu kan, kaki juga masih jinjit, pokoknya belum nyampe. Akhirnya ya udah tunggu tunggu kamu bisa gitu kan. Nyampe baru ajarin nyetir dulu gitu kan. Dilala waktu itu ceritanya kan mobil driftnya ada yang mau disewa gitu, cancel. Sore nih dia, ya ajarin nyetir dong gitu dong. Ya udah yuk coba deh ke tengah trek. Jadi tuh langsung dia belum belajar nyetir belum apa tuh langsung nyobain dulu gitu kan, nyetirin ke tengah trek. Udah gantian dia masuk, terus dari seberang tuh ditrek-trekin tuh, Mom nggak usah belajar nyetir, tanggung, belajar bikin donat coba katanya sama teman-teman kayak Mas Amru segala macam yang pengurus di Edutan itu kan. Jadian lah tuh akhirnya, yaudah tukeran lagi Dut, ayah ajarin dulu, praktekin gitu kan, caranya gini, 2-3 kali gantian, bisa cepat gitu loh. Itu pertama kali Langsung drift, jadi bukan belajar nyetir dulu dia. Langsung donat. Itu yang bikin kita, ya enak kok gitu ya. Dan dari bakat itu gua ngeliat, kalau bapaknya doang ngajarin, tanggung nih. Sekalian aja deh minta tolong ke si Valen ini ceritanya, dia kan udah juara nasional, punya sekolah balap juga, drifting. Ya udah deh diarahin deh lebih serius. Terus akhirnya ketemu Mas Bimo juga, yuk nih anak masih muda punya potensi, kita manajemen secara profesional supaya ke depan jenjangnya bagus gitu loh, dikenal masyarakat juga, punya prestasi, siapa tahu
punya prestasi kayak sekarang, kayak contohnya drifter kita Indonesia Amandio bertanding sekarang di Rusia. Harapannya sih kita senangnya kan kalau bapaknya nganterin sana gitu dia balap. Amin. Kaget nggak Mas Anam pertama kali duduk di belakang setir langsung buat donat ini sih? Kaget banget. Tapi Tanya kan. Mas Gusti ada di samping ya? Di samping yang ngajarin pertama dia. Gimana kok bisa tiba-tiba buat donat gitu saat itu pertama kali? Ya saya juga bingung jujur aja gitu. Cuma ngatin doang. Dia kok lebih SD gitu kok bilang. Iya nih kan gitu-gitu doang udah. Ya coba lagi. Bakat sih emang. Iya, benar. Emang dia kayaknya kayak perhatiannya memang detail banget gitu kan. Kalau lagi latihan tuh cara bawa nyetirnya gimana, ngegasnya, ngeremnya, koplingnya, counter setirnya kan soalnya kalau drifting ini kan sama balap yang gua lakonin dulu kan berbeda 180 derajat kan. Kalau balap touring itu kan belok kita mesti halus, nggak boleh ngepot. Kalau sampai ngepot kan waktu jelek. Kalau drifting kan mesti belok, mesti sambil ngepot kan. Cara bawanya tuh beda gitu loh. Makanya juga saya juga banyak belajar juga diajarin soalnya juga dulu. Ini mas cara bawanya beda nggak kayak gitu caranya gitu. Akhirnya ini makanya dari bapaknya kan ngajarin takut salah langsung aja deh ke Valen gitu. Mas Valen, Siap. gimana nih Mas Valen? Setelah menemukan bakat ini seperti apa nih di awal? Ya saya melihatnya ini talenta ya, karena kan ya saya cukup dekat dengan bapaknya Edut karena kita sahabat dari beberapa kerjaan otomotif dan juga ya saya terus terang saya belum pernah menemukan murid semuda ini, jadi ini yang paling muda saat ini 10 tahun dan buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Saya melihat ada auranya Mas Anom di Edut, skillnya oke banget, artinya saya cuma ngajarin nggak terlalu detail, Edut cepet nangkepnya gitu. Ada orang yang saya ngajarinya 100, dia cuma dapat 10. Kalau Edit saya ngajarin 90, dia dapatnya 110 gitu. Jadi dia lebih gampang untuk saya arahkan dalam hal ini driftingnya. Jadi lebih kedepannya akan lebih baik sih menurut saya. Tapi ini kan anak 10 tahun Mas. Iya. Gimana dari awalnya? Iya, jadi menariknya Edut ini dalam hal bawa mobil biasa masih agak kaku ya, masuk giginya kadang suka salah. Itu dalam hal bawa mobil. Tapi dalam drifting dia nggak salah nyetirnya. Jadi ya memang kan umurnya masih kecil juga, memang belum nyetir di jalan raya kan. Jadi memang ini khusus skillnya memang untuk skill drifting gitu. Kendala teknisnya gimana Mas? Karena kan kaki udah sampai. Iya. Tadi saya sempat lihat video saya masih begini nih Pak. Ya jadi kendala teknisnya ya butuh beberapa adjustment di dalam posisi duduk misalnya, helm, racing suitnya itu, jadi ada sedikit modifikasi ya Mas Anom ya. Jadi joknya juga kita modifikasi khusus sesuai dengan jaraknya Edut gitu. Tapi kan hal-hal itu tidak mempengaruhi skill gitu. Saya mengajari Edut untuk harus siap dengan keadaan apapun. Oke, Mas ini Siap. Edut ini kan masih umur 10 tahun. Iya. Untuk dibilang pro drifting itu kan ya dewasa lah. Iya. Pasti ada hal-hal yang berbahaya di sini. Oke. Ada hal-hal yang ini nggak sih mungkin ini masih Concernnya. 10 tahun, jadi concernnya biar Safety-nya safety-nya seperti apa gitu, karena Oke. masih umur 10 tahun juga. Kita tahu kan pasti drifting pasti ada Iya, aja iya. lah yang itu antara Iya. mobilnya kebakar lah atau apalah, Iya. pasti ada. Kalau itu kembali lagi ke regulasi teknik ya. Biasanya di sekolah kita nih, Fajr Racing School, kita selalu menjaga faktor safety gitu. Jadi saya tidak sembarangan melepas murid ngetes gitu aja gitu. Saya sejauh ini tidak pernah membiarkan Edut bebas gitu. Jadi saya tetap menjaga Edut agar tujuannya kalau ada apa-apa misalnya let's say mau nabrak misalnya crash, saya recovery di sampingnya, saya pasti nerapkan tangan. Tujuannya untuk menghindari kecelakaan seperti itu. Dan juga mobilnya Edut pun saya dengan Mas Anom kita berkomunikasi secara baik untuk menjaga sehingga mobil ini tetap dalam keadaan aman gitu. Tidak terjadi kebakaran atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Berarti dalam kondisi apa Mas selalu didampingi orang dewasa ya? Sejauh ini ya. Tapi nanti akan ada saatnya di mana latihan Edut mungkin sendiri, kita dari luar, itu kan tujuannya lebih ke mental gitu. Saya mempersiapkan Edut tidak hanya dari skill tapi dari segi mental juga. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.